Selamat malam anak-anak. Malam, Malam, Pak. Pak. Sudah hadir dalam kelas ini. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Sehat, Pak. Pak, tenang aku, Pak. Belajar rumah, bekerja di rumah. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, adalah kita berdoa semoga pembelajaran kita diikuti oleh Yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan anak kita hari ini akan belajar tentang berita, unsur-unsur berita. Siapa yang tahu berita itu apa? Informasi, Pak. Yang dilaporkan, Pak. Apa lagi? Peristiwa atau kejadian telah dilaporkan, Pak. Berita itu berupa peristiwa atau kejadian dilaporkan secara langsung. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan belajar. Aisyah, tolong sampaikan detail berita. Lalu Bentar, Pak. di sini ada yang pernah nonton berita atau melihat berita di mana gitu di YouTube? Pernah di TV, Pak. Sering, Di Pak. YouTube, Pak. Biasanya berita apa saja yang kalian lihat? Berita tentang politik, Pak. COVID Corona, Pak. Artis, Pak. Isu sosial, Pak. Perselingkuhan pelakoran, Pak. Halayak media manapun. Menurut para ahli, William Masby, berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak melihat dari hak yang punya arti penting dan selalu terjadi dapat menarik perhatian pembaca dan sahabat dan memuat hal tersebut. Jadi anak-anak berita itu berupa informasi yang tentunya aktual, yang percaya ya. Iya, Pak. Coba Aisyah sebutkan suatu berita. Itu terdiri dari beberapa. Unsur-unsur berita ada 5W 1H, Pak. Sebutkan satu. What, who, when, where, why, dan how, Pak. Jadi berita yang baik adalah publisitas ialah laporan yang disajikan yang ditujukan untuk umum atau publik. Oleh karena itu Dewan Undangan memang dengan bobot dan ragam usaha masyarakat kita. Aktual. Seperti kita tahu, aktual itu adalah salah satu pemberdayaan dengan buku yang tidak terpercaya dan media massa selalu berusaha untuk memberikan informasi yang terbaru. Objektif itu berupa berita yang akan disajikan oleh para pihak. Dan karena itu kita berikan yang dijadikannya dan fakta yang diperoleh dan berbagai sumber secara berita. Dan dalam berita itu harus tentunya menarik supaya itu terdiri dari rumus 5W 1H berupa what, who, where, when, why, dan how.
siapa atau Bu atau siapa itu siapa yang mengalami peristiwa dalam berita tersebut. Kemudian where, di mana terjadinya sebuah berita tersebut, apa cerita itu terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi. Juga bagaimana proses kejadian dalam sebuah berita. Lanjut ke bawah. Dimohon untuk Mbak Aurora baca paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ya, Pak. 5 anjuran dan larangan penting saat Anda mendapatkan vaksin COVID-19. Seperti yang kita ketahui, vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan di Indonesia. Pemerintah pun sudah menjadwalkan program vaksinasi guna menekan angka kasus positif COVID-19 yang masih terus meningkat. Jika Anda termasuk dalam kelompok yang diprioritaskan mendapat vaksin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti larangan dan anjuran dalam menangani efek samping hingga kapan harus menutupinya. Berikut adalah 5 larangan dan anjuran pasca vaksin yang sebaiknya dilakukan dan dihindari oleh penerima vaksin menurut Mental Floss. Sudah, Pak. Paragraf yang selanjutnya mohon Mbak Rizky Ayu yang membacanya. Rizky Ayu. Saya Aisyah, Pak. Ya udah Aisyah saja. Paragraf kedua kan ya. Ya. Jangan panik tentang efek samping vaksin COVID-19. Jika Anda didera gejala mirip flu dan cemas dengan reaksi tubuh yang tidak menyenangkan terhadap vaksin COVID-19, mendengar orang tersayang berulang kali memberitahu Anda, artinya berhasil. Mungkin bukan simpati yang Anda cari. Dengan vaksin 2 dosis, dosis pertama biasanya meningkatkan respon kekebalan terhadap vaksin, menciptakan antibodi, kata Dr. Brandon Bione, seorang apoteker klinis dalam penyakit menular di Rumah Sakit Wanita dan Brigham dan asisten profesor klinis di Departemen Universitas Northwestern Ilmu Farmasi dan Sistem Kesehatan memberitahu Mental Floss. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Sheryl, apakah ada di sana? Iya, Pak. Lakukan rest Tolong up, ya baca di paragraf 3. tiga. Ya. Lakukan rest up, tetap hidrasi, dan minum obat jika diperlukan. Hanya karena sistem kekebalan Anda tahu apa yang dilakukannya, bukan berarti Anda tidak dapat membantu. Tidur adalah komponen penting untuk fungsi sistem kekebalan. Jadi, pastikan Anda cukup istirahat setelah disuntik. Minum banyak cairan, seperti yang Anda lakukan saat masuk angin. Juga dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat demam dan efek samping lainnya. Sudah? Selanjutnya paragraf yang terakhir, bulan. Apakah ada di sana? Bulan. Ya, Rizky Ayu saja yang membaca. Kenapa, Pak? Bacakan paragraf yang terakhir ya. Sampai di titik sekian. Sampai tersebut apa?
Paragraf keempat belum, Pak. Paragraf keempat ya. Oh, ya udah. Paragraf yang keempat. Rizky Ayu, silakan membaca. Iya, Pak. Paragraf keempat, gunakan lengan Anda yang divaksin. Nyeri otot di tempat suntikan adalah efek samping vaksin yang umum dan naluri Anda mungkin membiarkan lengan Anda terkulai lemas sesering mungkin. CDC sebenarnya menyarankan hal sebaliknya. Gunakan atau latih lengan Anda. Selain tidak membuatnya terlalu kaku, Anda juga bisa mengurangi rasa sakit dengan mengoleskan waslap bersih, dingin, dan basah di area tersebut. Sudah, Pak. Nanti COVID sampai terakhir. Sampai di kehidupan sosial. Saya Pak Aisyah. Ya udah, saya saja. Iya, Pak. Paragraf terakhir. Simpan kartu vaksinisasi tapi jangan paskom di media sosial. Bukti vaksinasi mulai diperlukan di tujuan dan tempat perjalanan tertentu. Dan tetapi Anda harus tetap berpegang pada kartu vaksinasi kertas Anda untuk saat ini. Yang tidak boleh Anda lakukan adalah membagikan fotonya di sosial media. Hal itu tidak hanya memudahkan penipu untuk memasukkan kartu mereka sendiri, tetapi juga membuat Anda lebih rentan terhadap pencurian identitas. Yang terakhir, jangan berhenti menggunakan masker. 2 minggu setelah mendapatkan suntikan kedua dari vaksin Pfizer, BioNTech atau Moderna, dapat menganggap diri Anda divaksinisasi penuh yang membuka beberapa pintu untuk kehidupan sosial. Sudah, Pak. Beritahu mental floss. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Ceril, apakah ada di sana? Iya, Pak. Lakukan raise Tolong up ya baca di paragraf 3. Ya. Ya. Lakukan raise up, tetap hidrasi, dan minum obat jika diperlukan. Hanya karena sistem kekebalan Anda tahu apa yang dilakukannya, bukan berarti Anda tidak dapat membantu. Tidur adalah komponen penting untuk fungsi sistem kekebalan. Jadi, pastikan Anda cukup istirahat setelah disuntik. Minum banyak cairan, seperti yang Anda lakukan saat masuk angin, juga dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat demam dan efek samping lainnya. Sudah? Selanjutnya paragraf yang terakhir, bulan. Apakah ada di sana? Bulan. Ya, Rizky Ayu saja yang membaca. Kenapa, Pak? Bacakan paragraf yang terakhir ya. Sampai di kehidupan sosial. Sampai tersebut apa? Sampai kehidupan sosial. Paragraf keempat belum, Pak. Paragraf keempat ya. Oh, ya udah. Paragraf yang keempat. Rizky Ayu, silakan membaca. Iya, Pak. Paragraf keempat, gunakan lengan Anda yang divaksin. Nyeri otot di tempat suntikan adalah efek samping vaksin yang umum dan naluri Anda mungkin membiarkan lengan Anda terkulai lemas sesering mungkin. CDC sebenarnya menyarankan hal sebaliknya. Gunakan atau latih lengan Anda. Selain tidak membuatnya terlalu kaku, Anda juga bisa mengurangi rasa sakit dengan mengoleskan waslap bersih, dingin, dan basah di area tersebut. Sudah, Pak. Nanti COVID sampai terakhir. Sampai di kehidupan sosial.
Aisyah. Ya udah, sah saja. Ya Pak, paragraf terakhir. Simpan kartu vaksinasi tapi jangan paskom di media sosial. Bukti vaksinasi mulai diperlukan di tujuan dan tempat perjalanan tertentu. Dan tetapi Anda harus tetap berpegang pada kartu vaksinasi kertas Anda untuk saat ini. Yang tidak boleh Anda lakukan adalah membagikan fotonya di sosial media. Hal itu tidak hanya memudahkan penipu untuk memasukkan kartu mereka sendiri, tetapi juga membuat Anda lebih rentan terhadap pencurian identitas. Yang terakhir, jangan berhenti menggunakan masker. 2 minggu setelah mendapatkan suntikan kedua dari vaksin Pfizer, BioNTech atau Moderna, dapat menganggap diri Anda divaksinisasi penuh yang membuka beberapa pintu untuk kehidupan sosial. Sudah, Pak. Kita tahu berita ini berupa pendidikan untuk kita dari virus COVID-19 yang sekarang yang membuka ekonomi dan sebagainya. Dari berita tersebut, apakah kita ada yang menemukan ide pokok dalam berita? Ide pokoknya ini, Pak. Apa Dalam proses vaksinisasi COVID-19 telah dilakukan di Indonesia. Tentunya pemerintah pun sudah menjadwalkan program vaksinisasi guna menekankan angka kasus positif COVID-19 yang masih terus meningkat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tetapi larangan dan anjuran dalam menangani efek samping hingga harus menutupinya. Itu mungkin, Pak. Oke, terima kasih. Itu adalah pemerintah dan aturan melarang tentang vaksin COVID ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, terdiri dari peristiwa WA, terdiri dari berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Peristiwanya apa? Itu pelarangan dan anjuran program vaksinasi guna menaikkan angka kasus COVID-19 yang masih terus. Siapa yang terlibat dalam berita ya? Di mana peristiwa itu sudah di Jakarta dan kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 20 April tahun 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Itu karena adanya dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi Bapak akan memberikan tugas yaitu membuat sebuah teks berita yang ada di lingkungan sekolah saja. Jadi nanti akan Bapak share tugasnya untuk WhatsApp ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak. Ada pertanyaan untuk berita Terakhir dikumpulkan kapan, Pak? Oke, dikumpulkan Kamis minggu depan ya, Bapak. Baik, Pak. Minggu lebih. Buat kalian bisa
Siapa? Semoga semakin semangat dalam pembelajaran ini. Anak pasti akan bahagianya. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang Bapak belum absen ya? Belum, Pak. Aisyah, akhir ya. Bang ada. Ada. Istri Ayu ada. Bulan, Aurora, Nurina ada. Sheryl ada. Aisyah. Terima kasih juga atas kehadirannya. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa kepada kita nanti. Berdoa kepada Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.